kuat dan gagah kami, namun semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari ini hari di mana kami nanti-nantikan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Apapun sepanjang hari ini, segala aktivitas kami Tuhan. Ya mungkin ada segala atau sesuatu hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu, kami memohon ampun. Layakkah setiap kami Tuhan untuk kami menghadap Engkau, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, mulai awal pertengahan sampai akhirnya nanti, sehingga kami boleh, terkhususnya adik-adik kami malam hari ini boleh merasakan jamahan dan lawatan-Mu Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami percaya tidak ada satu kuasa pun dapat menghalangi kami berjumpa dengan Engkau malam hari ini Bapa, sehingga setiap kami boleh dibebaskan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, tutup bungkus keberadaan kami, langit-langit di atas kami, atmosfer di atas kami, semuanya Tuhan kuduskan oleh kuasa darah-Mu. Segala panah api si jahat, segala gangguan-gangguan internet, segala cuaca buruk, apapun itu bentuknya, yang dicoba disebar oleh si jahat, dengan sepakat, dengan sehati kami tolak, kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa, kami perkatakan bahwa Tuhan pegang kendali, ambil alih ibadah kami mulai awal pernah sampai akhirnya. Dan biarlah adik-adik ini excited Tuhan untuk mencari wajah-Mu, untuk dengar-dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Karya yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga boleh Tuhan firman itu Bapak boleh menjadi rema, dan boleh Tuhan diubahkan setiap kami yang mendengarkannya. Untuk teman-teman kami GAP dimanapun dia saat ini berada, jika mereka belum masih sibuk Tuhan, atau segala mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam perjalanan Tuhan jagai sertai. Bapak ingatkan mereka untuk masuk kepada Zoom ini, untuk bersama-sama dengan kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Tarik paksa mereka Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nanti saat memuji dan menyembah Tuhan, saat bernyanyi, kakak minta kita semua untuk membuka suara. Saya minta Kak Jusita untuk buat list lagunya. Haleluya, haleluya. Semua kita dalam posisi menyembah, semua terus berada di dalam hadirat Tuhan. Bawa hatimu datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian, kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu Tuhan. Katakan dari awal, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, katakan, berikan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan mengurapi saat ini. Yesus, katakan ku rindukan, ku rindukan
Kau hadir di sini saat ini. Aduh, ku rindukan rohmu mengurapi mengurapi saat saat ini. ini. Yesus, Kami rindu Kau, ku rindukan rindukan Kau Kau hadir di ini. sini saat Saat ini Tuhan, kami rindu, ku rindukan rohmu Roh mengurapi saat ini, ini. Yesus. Saat ini, Yesus, saat ini Tuhan, saat ini Yesus, Yesus. Semua kami kita undang rindu adik-adik semua untuk buka suara Tuhan. kita menyembah Tuhan, kita Rindu bermasmur, roh katakan mengurapi Tuhan kami. baik. Jangan ada yang berdiam diri, semua fokus sembah Kami Tuhan. rindu rohmu di Haleluya. tengah kami. Syukur bagimu Tuhan, Kau Haleluya. yang Kami layak. rindukan Tuhan mengurapi kami. Terima kasih, Haleluya. terima kasih, Yang sebab Engkau Allah bersedia mengurapi Engkau Tuhan setiap rajaku. kami. Dan Ibadah kami, kami muliakan kami namamu tahbiskan dalam nama Bapa, Putra, kami dan Roh Kudus. hanya padamu Biarlah Kau Roh Kudus Yesus Tuhan. kami. Haleluya. Kami Bagi persilahkan Roh-Mu kami mengurapi kami. haleluya, Kami syukur, buka hati kami bagi haleluya, Tuhan. glory bagi namamu yang Haleluya. kudus. Baik. Jika ada adik-adik semua yang masih belum bisa Mazmur atau menyembah Tuhan, Haleluya. ikuti kakak-kakakmu di dalam bermazmur meninggikan Tuhan. Angkat pujianmu yang terbaik, berikan penyembahanmu yang terbaik Naikkan kepada syukur Tuhan. kami. Haleluya. Tuhan kau baik, Engkau dahsyat, sungguh kami kagum akan perbuatanmu. Bapa, sungguh ajaib, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami naik syukur Kami datang dengan persembahan kami. muliakan nama Kami Tuhan. bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami Anugerah setiap kami. Haleluya. Ya Roh Kudus, Engkau jamah setiap hari. bersyukur. Urapi dengan urapan yang baru.
Oh ya Terima nama Yesus. kasih. Jesus, we Hai worship Kau. you. Haleluya. Tinggikan namamu ditinggikan, sebab Dia yang layak, sebab Dia yang hidup. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Yang menyertai kami, ya Engkau yang Roh Kudus, layak oh kami namo Rabayase, muliakan. Inarabatanabo, ya Ya Roh yang Rabatakanabo, berkenan bagi oh kami. haleluya, syukur kami sembah, sebab Kau Allahku. Dan Kaulah Tuhan kami. Haleluya. Ya Haleluya. Urabataka namaya sanda. Inarabaya rabataka karabu. Terpujilah namamu. terima Syukur. kasih. Syukur. Bersyukur. Haleluya. Biarlah hati yang menyembah Engkau Tuhan. Kau Biar dapati malam hari ini kami Bapa. penuh pujian Rapa Karabaya Sanda. Tidak pengagungan ada satupun di antara kami Bapa yang terlewatkan Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah adik-adik ini mengalami getaran-getaran aliran-aliran yang daripada Bapa Sorgawi. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus penuhi. Oh namanya Sanda. kami sembah. Haleluya. Kami bawa syukur penyembahan yang terbaik hanya bagimu, Bapa yang hidup, Kau Bapa yang baik, Allah kami. Terpujilah Yang segenap hati, Nakarabata nakarabaya sanda. Oh ya karabata karabaya sanda karabaya sakabo. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Nakarabata karabaya sanda. Terima kasih Roh Kudus. Oh kami percaya Bapa. Oh rata karabata karabaya sanda. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku, katakan ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu, kami serahkan, ku serahkan hidup ini Allahku, di hati ini aku mau, di hati ini lambangku, dimanapun kan berada, senantiasa
Kau pun ada. Mari dengan senang hati kita angkat pujian ini dari awal. Yang tidak tahu lagunya boleh lihat teksnya sambil ikuti kakak dengan senang hati katakan. Biar pujian ini menjadi doa kita. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allah. Ku katakan di hati ini baru kamu, di hati ini itu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Saya undang adik-adik semua, mari angkat kedua tanganmu. Di hati ini namamu glory, di hati ini itu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Katakan di hati ini larut mamu, haleluya. Di hati ini labaiku, dimanapun Ku kan berada senantiasa kau kau pun pun ada. ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Katakan lebih lagi, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau kau ada. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Berikan tepuk tanganmu, sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Tuhan, terima kasih Bapa. Ini setiap kerinduan kami. Jadikan kami jadi rumah-Mu. Jadikan kami menjadi baik suci-Mu Tuhan. Ajari terus kami bagaimana cara kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup seirama dengan Engkau. Kami mau hidup sesuai dengan karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik kehidupan kami. Pujilah Engkau Tuhan dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, sebelum kita masuk di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kakak undang adik-adik semua, bagi adik-adik yang ingin menyaksikan cinta kasih kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupnya sepanjang 1 minggu ini, waktu dan tempat kakak persilahkan. Tanpa paksaan ya, jika ada Rahel, yang digerakkan Roh Kudus. ya Rahel yang minggu lalu berulang tahun Kak, bisa bersaksi. Boleh Ayo, Rahel. Oke, Shalom Karya dan teman-teman. Iya, salam. Tanggal 15 Juni saya berulang tahun. Itu semua karena Tuhan Yesus. Saya masih diberi kesehatan, umur panjang, dan kepintaran.
Kedepannya saya mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, rajin berdoa, beribadah, membaca Alkitab. Udah, Kak. Puji Tuhan. Adik-adik, yuk kita mau sapa buat teman kita Rahel yang berulang tahun kemarin. Selamat ulang tahun Rahel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang Selamat ulang tahun, Rahel. Ulang tahun, Tuhan Yesus Rahel. memberkati. Selamat ulang tahun, Rahel. Tuhan Yesus memberkati. Makasih karya teman-teman. Tuhan Yesus Iya. memberkati. Iya. Iya, ada nih yang mau bersaksi. Angel yang mau bersaksi atau Rafael ya? Silakan. Shalom karya, shalom semuanya. Angel yang Salam saksian. Waktu hari Sabtu, Angel sudah ambil lapor dan puji Tuhan, Angel naik kelas 3 dan dapat peringkat 1. Semuanya karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Wow, Terima kasih dahsyat. karya. Selamat buat Adik Angel. Tuhan berkati, semakin bersemangat di kelas 3 ya. Iya. Iya, Rafael silakan. Shalom karya, shalom Kak Panda, shalom teman-teman. Rafael Juga. ingin berkesaksian. Waktu hari Sabtu, Rafael sedang ambil lapor, sudah ambil lapor. Rapor. Puji Tuhan, Rafael naik kelas 4 dan dapat peringkat 2. Wow, berarti ada Semua karena kenaikan Tuhan ya. Yesus. Iya, Terima ada kasih kenaikan karya, 1 terima kasih. peringkat. Iya, selamat juga buat Rafael. Ada naik 1 tingkat ya dari ranking 3. Oke deh. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Sudah terima rapot? Sudah tamat? Sudah. Sudah? Ada yang mau disaksikan? Silakan. Oh iya, silakan Mikael. Tadi saya ada terima rapor dan naik kelas 4. Puji Udah naik Tuhan. Ya. Bagaimana hasilnya? Tuhan Yesus. Baik. Baik. Masuk berapa peringkat? Tidak pakai peringkat. Oh, enggak pakai peringkat, tapi naik kelas udah luar biasa. Iya. Selamat Mikael. Semakin bersemangat di kelas 4, ya. Makasih karya. Iya. Silakan buat kakak-kakaknya yang baru tamat dari SD dan SMP. Silakan. Apa yang kalian mau saksikan? Bagaimana hasilnya? Bagaimana sudah masuk sekolah yang baru? Sudah dapat? Sudah pasti sekolahnya di situ? Di tempat yang baru? Sudah. Karen? Ayo Karen, saksikan. Ayo. Yang keras suaranya. Waktu hari Rabu, pada malam hari jam setengah 7 ya, 8 malam. jam 8 malam. Setengah 8 malam. Jam setengah 8 malam saya diterima di sekolah yang saya inginkan lewat jalur seleksi. Terus bagaimana perasaannya? Senang, puji Tuhan. Karen tadi bersaksi, ya, Karen diterima di SMA negeri favorit yang terdekat rumah, ya, dari rumah udah deket, ya 200 meter. Ya, puji Tuhan diterima. Karen senang banget, ya. Iya. Selamat buat Karen. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Ada yang mau disaksikan? Yang lulus SD dan SMP? Tidak ada?
Ya, silakan Yeskil. Puji Tuhan, 2 minggu lalu sudah bisa lulus dari SMP dan bisa masuk 10 besar umum. Oh, 10 besar. Puji Tuhan. Bisa masuk 10 besar umum dan sudah mendaftar SMA. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Iya, selamat juga buat Yeskil. Bersemangat ya, nanti di SMA ya, di SMA-nya semakin bersemangat ya, ditingkatkan lagi. Oke deh. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Nah, Chelsea, minggu lalu sebenarnya kondisinya sedang kurang sehat. Tapi puji nama Tuhan, ya, pada saat pelepasan dia bisa hadir, itu juga kemurahan Tuhan. Ayo, coba Chelsea, saksikan. Shalom Karya, shalom teman-teman. Jadi saya mau Shalom. bersaksi. Waktu itu tanggal 12 saya sakit. Sakitnya sakit demam, mual sama muntah. Terus pas saya sakit sampai waktu itu dibawa ke rumah sakit tengah malam jam 12. Lalu puji Tuhan di tanggal 15 saya bisa ikut wisuda, bisa terima raport juga. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Iya. Jadi adik-adik, kakak terima chat dari Chelsea, ya panas tinggi, tengah malam, sampai dibawa ke IGD, ya. Sampai dia berharap banget pas tanggal 15-nya, pas hari Sabtu itu bisa ikut, ya. Gak lucu kan, gak bisa ikut wisuda, ya. Tapi puji Tuhan, kita saling mendoakan di situ, ya. Percaya Chelsea pasti bisa ikut wisuda, ya. Puji nama Tuhan bisa diwisuda. Selamat Chelsea. Iya. Adik-adik, iya. Adik-adik yang lain bagaimana? Ada yang mau disaksikan atau kita sudahi? Oke deh. Ya, selamat buat adik-adik yang sudah naik ke kelas yang lebih tinggi. Ya, kakak berharap adik-adik yang naik kelas, ya, baik di kelas 3, 4, 5, 6, SMP, SMA, ayo semakin bersemangat ya. Ketika masuk di kelas yang baru, adik-adik bisa meraih prestasi yang gilang gemilang. Juga buat adik-adik yang lulus dari SD, masuk SMP, dan lulus SMP, masuk SMA, yuk, biarlah di tempat yang baru nanti adik-adik juga berprestasi, ya. Dan apa yang menjadi cita-cita kalian juga terwujud, ya. Itu harapan dari kakak, ya, harapan dari kita semua, ya. Adik-adik, terima kasih buat kesaksiannya, juga buat Rahel, semakin Tuhan tambah-tambahkan kerinduannya, kecintaannya sama Tuhan di usianya yang baru, ya. Oke, adik-adik kita akan masuk dalam firman Tuhan, ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat campur tangan Tuhan dalam kehidupan adik-adik kami, adik-adik GAP, generasi anak panah, yang boleh naik ke kelas yang lebih tinggi dan juga boleh masuk ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang SD ke SMP maupun yang SMP ke SMA. Semua berkat kemurahan Tuhan, mereka boleh menerima yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang terus mengurapi adik-adik kami ketika mereka masuk di kelas yang baru, ketika masuk di sekolah yang baru. Biarlah tangan Tuhan terus mengurapi adik-adik kami, sehingga keberadaan mereka, kehadiran mereka, baik di kelas yang baru maupun di sekolah yang baru nantinya, mereka boleh menjadi berkat. Mereka terus boleh Kau pakai menjadi berkat dimanapun mereka berada, di lingkungan sekolah yang baru, di pergaulan, dimanapun mereka berada, pakai mereka menjadi alat Tuhan.
sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin kami dalam puji-pujian. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah di waktu-waktu mendatang, adik-adik kami ini Tuhan semakin bersemangat di dalam memuji Tuhan. Mereka boleh mengungkapkan rasa syukur mereka yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, berkati kami yang sebentar duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus kembali mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan, mengurapi hati kami, jiwa kami, roh kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami, bahkan ruangan di mana kami berada, kuduskan, tahirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang mendampingi, Engkau juga memberkati. Semua kami juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga urapi dengan urapan rajani, urapan sorgawi. Terima kasih Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Beri kami hati telinga seorang murid. Beri kepada kami roh hikmat, roh pengertian, roh wahyu. Sehingga kami mampu menangkap dengan jelas apa yang Roh Kudus mau. Dan biarlah benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik. Dan kami semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah lebat. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, sekali lagi salam buat kita semua. Salam buat kita semua. Salam Karia. Ya, terima kasih buat Kak Panda sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Ya, Kakak minta tolong dibuka layarnya Nadia. Nadia, bisa dibuka layarnya? Iya. Nadia harusnya tadi bersaksi ya Nadia. Gimana kabarnya Nadia? Baik, Kak. Baik, iya. Oke. Siapa lagi yang belum Kakak sapa? Ya, tadi ada yang terlambat ya. Aurel. Gimana kabarnya Aurel? Puji Tuhan baik, Kak. Iya. Berkat, gimana kabarnya? Baik, Kak. Iya, oke deh. Yuk kita akan mulai. Adik-adik, kita masih mengulang ya karunia keselamatan bagian 7 ya, tapi ada tambahan. Iya, Kak Panda, silahkan. Oke, adik-adik, iya, beberapa minggu Yeskil dan Mikael tidak hadir ya, tapi puji nama Tuhan bisa lihat di channel YouTube ya. Tapi untuk bagian ke-7 belum di-upload karena minggu lalu ada ya, mungkin ada gangguan sehingga tidak bisa direkam ya, tapi hari ini kita bisa rekam. Oke, adik-adik perhatikan baik-baik karunia keselamatan bagian 7. Ya, Kakak berharap adik-adik tidak menjadi kecewa atau tidak menjadi sedih kok diulang-ulangin terus ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya adik-adik. Iya, adik-adik kita masih membahas tentang peran Roh Kudus. Adik-adik, siapa di sini percaya kalau Roh Kudus itu punya peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita? Siapa di sini yang percaya bahwa Roh Kudus, ya adik-adik tahu nggak Roh Kudus? Roh Kudus itu dicurahkan ketika Yesus naik ke atas, naik ke sorga, dia kirimkan Roh Kudusnya untuk apa? Menghibur, menolong, dan menyertai kita. Ya, Roh Kudusnya, Roh penolong itu dikirimkan kepada kita. Nah, Roh Kudus itu berdiam dalam diri orang percaya. Kalau nggak percaya, Roh Kudus nggak berdiam. Ya, Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya. Ya, Roh Kudus itu berdiam dalam diri orang percaya. Bagaimana kita tahu bahwa dia percaya sama Roh Kudus? Yaitu ketika apa? Kita membuka hati kita, ya, ketika pintu hati kita diketok dan kita membuka pintu hati kita, lalu kita mengundang. Siapa yang kita undang? Roh Kudus masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan
Juru Selamat kita, sejak saat itulah siapa yang berdiam di dalam hati kita atau di dalam hidup kita? Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Adik-adik, kalau yang kecil-kecil nggak paham bisa tanya kakak ya. Kalau nggak paham, tanya kakak. Kak, saya nggak ngerti. Kakak tadi ngomong apa? Angkat tangan ya. Kakak ngomong ini dengan bahasa yang sederhana supaya bisa ditangkap sama adik-adik semua. Ya, termasuk Mikael, Junior, Rafael, Angel, yang kecil-kecil. Ya, kalau yang besar-besar nggak paham, kebangetan. Ya, ini bahasanya yang udah sederhana. Mesak, Olip, paham nggak yang kakak maksud? Paham, Karya. Paham ya? Oke. Jadi Roh Kudus itu berdiam dalam diri orang percaya, yaitu mereka yang sudah menerima Yesus sebagai siapa? Mikael. Yang sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan. ya, Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Jadi yang berdiam di dalam hatinya siapa, Matthew? Yang berdiam di dalam hatinya siapa? Tuhan Yesus. Ya, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik coba perhatikan baik-baik. Roh Kudus, ya, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, berdiam di dalam hati kita sudah dimateraikan. Tahu nggak materai? Pernah lihat materai nggak? Pernah lihat materai nggak? Kalau materai itu sah nggak adik-adik? Kalau ada materai di atas kertas, sah nggak itu suratnya? Sah, ya. Kalau sudah ada materai 10.000 itu nggak bisa dikutak-katik, itu sudah sah. Nah, sama adik-adik, Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Ingat ya, ketika Roh Kudus berdiam di dalam hati kita dimeteraikan. Tahu nggak dimeteraikan? Ya, kita dimeteraikan. Nih, pakai cap jempolnya Roh Kudus, cap jempolnya Tuhan. Jadi anak-anak Allah. Jadi kita ini yang ada Roh Kudusnya adalah anak-anak Allah. Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham? Paham, Coba Kak. Paham, Karya. Junior paham nggak? Paham, Karya. Ya, Rafael, Angel. Rafael, Angel paham? Paham, Karya. Ya, jadi Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita ketika kita membuka hati dan kita undang Dia, yang berdiam di dalam hati kita adalah Roh Kudus. Dan kita dimeteraikan jadi anak-anak Allah. Itu yang pertama. Nah, Roh Kudus juga yang menginsafkan. Tahu nggak insaf? Yang menginsafkan kita akan dosa. Jadi kalau kita masih ada dosa, Dia insafkan kita, Dia ingatkan kita, jangan berbuat dosa lagi. Karena Roh Kudus bisa berduka. Ya, Roh Kudus berduka kalau kita masih saja berbuat dosa. Tapi Roh Kudus ya menginsafkan kita akan dosa. Yuk kita jangan berbuat dosa lagi. Kita jangan mendukakan hati Tuhan lagi. Kalau masih main-main artinya kita mendukakan hati siapa yang kita dukakan kalau masih main-main? Tuhan Yesus. Iya, Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang kita dukakan. Makanya adik-adik kalau diajak menyembah atau memuji Tuhan, tapi kita masih celengak-celengok, masih main-main, masih nggak sungguh-sungguh, siapa yang kita dukakan? Ayo. Roh Kudus. Makanya adik-adik pilih mau mendukakan hati Roh Kudus atau mau menyukakan hati Roh Kudus. Apa pilihannya? Mendukakan atau menyukakan? Menyukakan. Nah, kalau mau menyukakan, Roh Kudusnya harus kita senangkan. Bagaimana caranya? Kita berikan yang terbaik. Kalau kita memuji Tuhan, berilah pujian yang terbaik. Kalau kita lagi belajar, belajarlah yang terbaik. Kalau kita lagi berolahraga, berolahragalah yang terbaik.
Kalau kita lagi bertanding, bertandinglah yang terbaik. Sehingga Roh Kudus disukakan. Ya, Roh Kudus disenangkan. Nah, kalau kita hadir di Zoom malam ini, siapa yang kita senangkan? Roh Kudus. Ya, oke, sampai di sini paham nggak, Nadia? Mana Nadia? Nadia hilang. Nadia, mana Nadia? Nggak muncul lagi Nadia. Nadia, mana Nadia? Keluar kayaknya mungkin, Kak. Oh, iya. Oke, ya. Adik-adik sampai di sini paham ya? Jadi Roh Kudus juga menginsafkan kita akan dosa. Nih kalau kita masih main-main, dia ingetin kita. Kita harus datang sama Roh Kudus biar dialah yang menolong kita ya, sehingga Tuhan disenangkan, Roh Kudus disenangkan. Nah, Roh Kudus juga apalagi tadi memeteraikan kita jadi anak Allah. Roh Kudus juga apa? Menginsafkan kita akan dosa. Yang ketiga, Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, dia yang pimpin kita, Roh Kudus yang pimpin kita. Makanya adik-adik, kalau kita mau dipimpin, kita dipimpin kepada seluruh kebenarannya Tuhan. Makanya adik-adik mau dipimpin Roh Kudus atau roh iblis? Roh Kudus. Cuma Resa yang jawab. Yang lain bagaimana? Roh Kudus. Roh Kudus ya. Makanya kalau kita benar-benar mau dipimpin Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada 1, 2 apa seluruh kebenaran. Ayo. Kepada seluruh apa cuma 1, 2 aja yang dipimpin? Seluruh kebenaran. Makanya adik-adik harus mau dipimpin sama Roh Kudus ya. Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Oke, apalagi? Yang keempat, Roh Kudus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Makanya kita nggak sendiri lagi adik-adik ketika Tuhan naik ke sorga, dia kirim ke Roh Kudusnya, Roh Kuduslah yang menyertai kita. Kita tuh dipimpin, kita tuh disertai Roh Kudus sampai pada akhirnya. Ya, sampai pada akhir zaman. Jadi adik-adik, kalau kita menemui banyak hal pada akhir zaman ini, ingat, kita persilakan Roh Kudus yang menyertai kita. Jangan pakai dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan mampu. Ya. Oke, yang pertama Roh Kudus memeteraikan kita jadi anak Allah. Yang kedua, perhatikan. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Yang ketiga, Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yang keempat, Roh Kudus menyertai kita sampai kepada akhir zaman dan masih banyak lagi. Ya, kakak cuma kasih 4 saja. Ya, sampai di sini adik-adik paham nggak? Paham. Iya. Tapi ingat ya adik-adik, Roh Kudus tuh nggak suka loh kalau kita tuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Roh Kudus akan berusaha dengan berbagai cara. Dia ingin menarik kita jauh dari Tuhan. Dia mau menyeret kita. Dia mau menarik kita. Dia mau merampas kita untuk kita kembali kepada masa lalu. Untuk kita kembali kepada dosa. Untuk kita kembali kepada lumpur. Untuk kita kembali kepada dunia ini. Ingat ya adik-adik, Roh Kudus itu nggak akan tinggal diam. Kok Roh Kudus? Iblis tuh nggak akan tinggal diam. Dia akan berusaha. Ya, dia akan berusaha. Jadi ditawain nih kakak ya, iblis tuh nggak akan tinggal diam. Ya, ingat tuh jangan kakak ini salah-salah ngomongnya. Ya, iblis tuh nggak akan tinggal diam, adik-adik. Ya, dia nggak akan biarkan kita jadi anak Allah. Ya, dia nggak akan biarkan kita menyadari akan dosanya. Dia nggak akan biarkan kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Dia nggak akan biarkan kita disertai sampai pada akhir zaman. Dia nggak biarkan itu. Makanya ingat ya adik-adik,
ada dua kekuatan, roh Tuhan dan roh iblis. Ada dua kerajaan, kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Makanya hati-hati adik-adik, di dunia ini ada dua kekuatan. Makanya kekuatan mana yang kita pilih? Kekuatan mana yang kita ikuti? Oke, sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak? Adik-adik yang kecil-kecil, mana Mikael? Paham. Mikaelnya mana? Mikael lagi ngapain? Kiel? Oke, iya, nggak apa-apa ya. Kakak tanya ya, supaya kalian tuh mengerti, ya. Oke, Junior mengerti? Mengerti Karya. Ya, jadi adik-adik ingat ya, kita ini memang sudah ditebus dengan darah Yesus, ya. Kita ini, makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Roh Kudus sudah berdiam di dalam hati kita. Iblis tuh nggak tinggal diam, adik-adik, ya. Coba, iblis tuh nggak tinggal diam, dia akan terus menarik kita jauh dari Tuhan. Dia akan terus menarik kita jauh dari persekutuan. Dia akan terus menarik kita jauh dari ibadah. Dia akan terus menarik kita jauh dari firman Tuhan. Makanya adik-adik jangan biarkan iblis menghancurkan kita, ya. Jangan biarkan iblis membuat kita tidak fokus. Tahu nggak? Tidak fokus. Kita nih ketika ada Roh Kuduslah yang menuntun kita, ya. Ingat, Roh Kudus itu menuntun kita. Tapi dia, nih iblis, berusaha membuat kita nggak fokus, membuat kita pada tujuan, membuat kita pada firman Tuhan, membuat kita pada jalan Tuhan. Dia nggak biarkan adik-adik. Seperti apa contohnya? Coba, tahu nggak? Dia berusaha menarik kita, misalnya banyak tawaran-tawaran yang ada di sekeliling kita. Tawaran untuk ibadah misalnya, pada hari Minggu misalnya. Ternyata pada hari Minggu ada tontonan yang bagus. Doraemon misalnya. Ada tontonan, apa sih Dek? Apa sih Dek? Tontonan apa sih Dek? BTS misalnya. Ya, ada tontonan apa? Yang Jepang-Jepang itu, ya, yang Jepang-Jepang itu, ya, yang sering ditonton sama anak-anak seusia kalian. Ya, ada musik misalnya. Nah, dia berusaha tawarin yang begituan adik-adik, atau kalian lagi asik misalnya lagi main di lapangan, main bola misalnya. Dibikin seperti itu supaya kita lupa nantinya untuk ibadah, lupa untuk ke gereja, lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu cara-cara kerja iblis. Makanya hati-hati ya adik-adik. Makanya dia berusaha menarik kita. Dia berusaha supaya kita tidak fokus, tidak pada tujuan, tidak pada firman Tuhan. Makanya hati-hati ya adik-adik, iblis tuh nggak suka kita ini bertumbuh. Iblis nggak suka kita ini apa? Berbuah. Iblis nggak suka kita ini berdampak. Iblis tuh nggak suka, ya. Dia berusaha. Makanya adik-adik ingat nggak? Yohanes 10 ayat 10. Yuk kita lihat. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri di sini siapa yang dimaksud? Iblis. Makanya iblis itu disebut bapak pendusta, bapak pembohong. Dia tuh iming-iming, nggak apa-apa kok kamu olahraga, kan olahraga bagus buat kesehatan. Nggak apa-apa karate tuh bagus buat kesehatan. Nggak apa-apa main badminton itu bagus buat kesehatan. Memang benar. 'Benar, benar, bagus buat kesehatan. Tapi, 'Benar, benar, bagus buat kesehatan. Memang benar, bagus buat kesehatan. Memang benar, bagus buat kesehatan. Memang benar, bagus buat kesehatan. Tapi, 'Benar, benar, bagus buat kesehatan. Memang benar, bagus buat kesehatan. Tapi
Kalau kita mengabaikan waktu kita bersama Tuhan, itulah yang iblis lakukan. Ya, kelihatannya bagus ya adik-adik ya, kan bagus buat kesehatan. Tapi kalau terlalu berlebihan, akhirnya kita lupa. Akhirnya kita jadi malas. Akhirnya kita jadi ogah-ogahan. Hati-hati ya. Makanya iblis itu bapak pendusta, bapak pembohong. Jangan mau ya kita dibohongi ya. Jangan mau kita dikelabui. Jangan mau. Ya. Makanya ingat tadi iblis datang untuk apa? Ayo, Yohanes 10 ayat 10a-nya. Mencuri. Dia curi damai sejahtera kita. Dia curi sukacita kita. Dia curi firman Tuhan dari hidup kita. Sehingga kita tidak percaya lagi. Ingat, kalau kita tidak percaya, berarti tempat siapa yang bersarang di hati kita? Kalau yang nggak percaya, roh siapa? Roh lain, berarti roh di luar Roh Kudus, yaitu roh iblis. Makanya hati-hati kalau kita nggak percaya. Ya, makanya iblis curi, ya. Ya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Akhirnya kita jadi nggak percaya. Itu cara kerja iblis. Dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Ya. Tapi ingat, Yohanes 10 ayat 10b, Yesus datang untuk apa? Ayo lihat, Yohanes 10 ayat 10. Bagian B-nya. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup yang Sejahtera. hidup yang baca Alkitabnya, hidup yang berkelimpahan. Itu bedanya adik-adik. Kalau iblis itu untuk menghancurkan, iblis itu untuk bikin kita nol, tapi kalau Roh Kudus atau Tuhan Yesus membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan. Nol atau berlimpah, pilih yang mana? Pilih mana? Yang berlimpah pastinya ya. Nah, adik-adik coba perhatikan. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami pertumbuhan. Dipimpin. Tahu nggak dipimpin artinya? Kita mau tunduk, kita mau taat, kita mau percaya. Namanya dipimpin. Ya, makanya kepada siapa kita dipimpin? Biarlah kita mau dipimpin kepada Roh Kudus. Kita mau dipimpin sama Roh Kudus sehingga kita bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh tapi berbuah. Ya. Oke. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham nggak? Paham Karya. Paham, iya. Oke, perhatikan. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak masuk dalam perangkapnya iblis? Ingat ya, tadi iblis itu datang untuk apa? Ayo, tadi Yohanes 10 ayat 10a. Ada 3. Ngapain dia? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagaimana yang lain kok nggak jawab? Yohanes 10 ayat 10a-nya, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, supaya kita nggak masuk dalam perangkapnya iblis tadi, ya, dia itu bapak pendusta, apa yang harus kita lakukan? Ayo. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, coba Yeskil baca, 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Adik-adik yang kecil kalau nggak paham, angkat tangan ya. Mikael, Rafael Angel, sama Junior. Atau mungkin adik-adik yang lain juga. Kalau nggak ngerti bilang ya. Biar kakak ulangi lagi. Oke. Yang pertama 1 Petrus 5 ayat 8. Bagaimana supaya kita nggak masuk dalam perangkapnya iblis tadi? Supaya kita nggak jatuh. Supaya kita nggak tertipu. Ya. Yang pertama, ayo.
Silakan baca Yeskil. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau mencari orang yang dapat. Iya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya adik-adik kita harus dalam keadaan terjaga, harus dalam keadaan tersadar. Ingat, ini ya tangan kakak nih, perhatikan. Nih tangan kakak nih, perhatikan. Ya, kalau tangan kakak ini tertutup rapat seperti ini, bisa nggak iblis masuk? Tidak bisa. Kalau hidup kita dibungkus dengan darah Yesus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita dalam keadaan terjaga, tersadar, iblis nggak bisa masuk adik-adik. Iblis nggak bisa merusak, iblis nggak bisa menghancurkan, iblis nggak bisa membunuh, ya, iblis nggak bisa merampas, iblis nggak bisa mengganggu kita. Tapi ada tapinya, perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah mulai kasih celah nih, kita buka, ya, kita buka seperti iblis kapanpun bisa masuk dan menghancurkan kita. Makanya adik-adik, kita jangan bermain-main karena iblis seperti tadi 1 Petrus 5 ayat 8, dia seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Makanya adik-adik, kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan main-main lagi. Kalau dibilang baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau dibilang muji Tuhan, pujilah Tuhan. Kalau dibilang berdoa, berdoa artinya apa? Supaya iblis nggak mengganggu kita. Karena kekuatan kita, senjata kita adalah ketika kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Makanya kalau kita bermain-main dengan Roh Kudus, kita gampang ditelan. Ya, jadi makanan empuk. Ya. Jadi yang pertama adalah jangan kasih celah pada si iblis. Jangan kasih celah, ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak masuk dalam perangkap iblis? Yang pertama, jangan kasih celah, ya. Yang kedua, Ibrani 3 ayat 15. Nadia. Ibrani 3 ayat 15. Silahkan baca. Ibrani 3 ayat 15. Buka suaranya Nadia. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu tetap seperti dalam kegeraman. Iya, yang kedua, bagaimana supaya kita nggak masuk dalam perangkap iblis? Yang kedua, jangan keraskan hati kita. Adik-adik tahu nggak jangan keraskan hati kita? Kalau Roh Kudus berbicara malam ini sama kalian, Roh Kudus ingatin apa? Yuk mau dipimpin Roh Kudus. Itu artinya hati kita lembut. Sehingga benih firman itu jatuh di tanah yang baik. Tapi kalau hati kita keras, ibarat tanah yang apa? Tanah yang kering, tanah yang apa? Kalau tanah yang keras itu ya susah dilembutkan. Ya, seperti itu. Makanya supaya kita nggak masuk dalam perangkap iblis, yang pertama jangan kasih celah. Yang kedua, jangan keraskan hatimu. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, yuk jangan lupa waktu teduh, jangan lupa berdoa. Itu artinya Roh Kudus tahu kalau kita ini butuh Roh Kudus supaya kita tidak jatuh, ya. Oke, yang ketiga, Karen. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Kalian juga buka Alkitabnya ya. Yohanes 15 ayat 4 dan 5.
Ya, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. iya. Yang ketiga, jangan pakai kekuatan kita sendiri. Ingat ya, kekuatan kita ini terbatas. Tetapi kekuatan dari Roh Kudus unlimited. Ya, jadi kita jangan pakai kekuatan kita sendiri. Makanya nanti kalau adik-adik yang naik ke kelas yang baru, ya Mikael, siapa lagi? Resa, Rahel, terus siapa? Rafael, Angel, Aurel, ya, yang naik ke kelas yang baru, Damien, ya. Adik-adik harus andalkan Roh Kudus, jangan pakai kekuatannya. Demikian pula buat adik-adik yang baru tamat. Walaupun sudah 10 besar umum, tetap harus andalkan Roh Kudus. Walaupun adik-adik juara kelas, tetap harus andalkan Roh Kudus. Jangan pakai kekuatan kita. Amin. Ya, tadi Amin. ada yang juara 1, juara 2, 10 besar umum. Harus andalkan Roh Kudus. Jangan pakai kekuatan kita, ya. Karena kekuatan kita itu terbatas, tapi kekuatan yang dari Roh Kudus unlimited, ya. Oke, yang keempat. Yang terakhir, yang keempat. Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1. Kakak minta berkat. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Iya, yang keempat, jangan jadi pemberontak. Jangan jadi pemberontak. Oke, adik-adik, yang pertama, ayo coba. Adik-adik sudah di luar kepala nih, karena sudah 3 minggu berturut-turut. Ayo, tutup dulu bukunya. Tutup dulu bukunya. Bagaimana supaya kita nggak masuk dalam perangkap si iblis? Yang pertama apa? Jangan kasih celah. Ya, yang kedua. Masih nyontek. Lihat ke depan. Yang kedua. Jangan keraskan hati kita. Ya, jangan keraskan hati kita. Yang ketiga. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Dan yang keempat. Jangan jadi pemberontak. Jangan jadi pemberontak. Ingat ya adik-adik, kalau kita kasih celah, kalau kita masih mengeraskan hati kita, kalau kita pakai kekuatan kita, apalagi kita jadi pemberontak, ini jadi makanan empuk si iblis. Dan akhirnya mati, meninggalkan Tuhan. Kebas, ya. Jangan mau, ya. Jangan mau. Nah, bagaimana supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Yuk, kita mau tutup ibadah kita. Yang pertama, bagaimana? Bagaimana supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana supaya kita hidup? Bagaimana supaya kita hidup? Adik-adik pilih hidup atau pilih mati? Hidup. Hiduplah. Hiduplah, hidup di bumi seperti di sorga, hidup di dunia ini dan hidup di dalam kekekalan bersama Kristus Yesus Tuhan kita. Yang pertama, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Coba, ayo, tadi masih ingat nggak peran Roh Kudus? Ayo, siapa yang paham? Ayo, siapa yang masih ingat tadi ada 4 itu yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bagaimana? Roh Kudus bagaimana? Ayo, yang pertama, kita apa ini materai? Apa?
Yang pertama, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus memeteraikan kita menjadi Anak-anak anak-anak Allah. Yang kedua, Matthew. Roh Kudus memimpin semua kebenaran. Oh, memimpin kepada seluruh kebenaran. Iya, oke. Siapa lagi ya? Aurel. Roh Kudus Menginsafkan kita akan dosa. menginsafkan kita akan dosa. Olive. Yang keempat. Mana si Olive? Olive hilang ya? Enggak ya, oke. Olive, apa Olive? Roh Kudus bagaimana Olive? Berarti enggak nyatet ya. Apa yang keempat? Ayo, siapa yang tahu? Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sudah. Ada satu lagi yang belum disebut. Ayo. Roh Kudus menyertai kita sampai pada akhirat. Akhir zaman. Coba perhatikan dulu. Waduh. Akhir apa? Akhirat. Akhir apa? Ayo. Oh, Yang akhir zaman. Iya, akhir zaman. Oke deh, kakak ulang sekali lagi. Siapa di sini paham? Ayo. Atau bingung? Yang bingung. Mikael, bingung nggak? Adik Kael bingung nggak? Enggak, Karya. Benar? Benar. Benar? Benar. Kalau nanti benar kakak tanya loh, benar loh. Kakak mau tanya, oke. Kakak mau tanya sama adik Kael. Adik Kael, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, siapa yang dikirimkan untuk jadi penolong buat kita? Jangan dikasih tahu ya kakak Kiel. Siapa yang dikirim? Roh Kudus. Roh Kudus dikirimkan ke tengah-tengah kita. Roh Kudus mau berdiam atas orang. Apa Junior? Percaya. Luar biasa. Atas orang percaya. Ketika kita sudah mengundang dia sebagai apa, Rafael? Roh Kudus berdiam di dalam hati kita ketika kita undang sebagai apa? Yuk. Tuhan dan sebagai apa? Yuk. Juru selamat. Juru selamat. Kakak Rafaelnya perhatikan ya. Oke. Ketika Roh Kudus Roh Kudus memimpin kita sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Ingat, Roh Kudus punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sebutkan satu persatu. Reza. Yang pertama. Apakah ulang? Roh Kudus punya peranan yang sangat besar dalam kehidupan orang percaya. Sebutkan apa peranan Roh Kudus yang pertama. Gak apa-apa, ngacak, gak apa-apa. Ayo, yang pertama.
Kakak udah berulang-ulang loh. Ayo. Sebagai juru selamat. Ya udah, juru selamat. Yang pertama peran Roh Kudus apa? Ayo Yeskil, perhatikan Resa. Yeskil. Roh Kudus. Apa ini? Tanda apa? Sebagai anak Allah. Roh Kudus memeteraikan. Memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah. Oke, yang kedua, Rahel. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita. Yang jelas, memimpin ngapain? Memimpin kita kepada apa? Ayo, yang jelas. Hidup benar, Kak. Kepada seluruh kebenaran. Ayo, perhatikan. Yang ketiga, berkat. Roh Kudus, apa kalau kepada dosa ini kita diapakan? Ayo, Menginsafkan, Kak. menginsafkan akan dosa. Yang keempat, Mesak. Tadi udah disebutin sama ini, sama Olive. Jangan akhirat ya. Ayo. Kakak tertawa mulu kalau dengar akhirat. Yang keempat, ayo tadi yang Olive. Ayo. Yang keempat, menyertai kita sampai akhir zaman. Iya, jangan sampai akhirat. Iya, oke ya. Oke. Adik-adik, ingat, iblis itu suka nggak kalau kita bertumbuh di dalam Kristus? Tidak. Tidak. Dia itu bikin perangkap. Nah, makanya kita harus hati-hati dengan perangkap si iblis. Bagaimana supaya kita nggak masuk dalam perangkap si iblis? Ada 4. Supaya kita nggak masuk dalam perangkap si iblis. Sebutin. Jangan kasih celah. Jangan kasihan. Apa? Jangan kasih celah. Oh, jangan kasih celah. Kakak dengarnya jangan kasihan. Iya. Jangan kasih celah. Ya, ingat ya, jangan kasih celah. Waktunya main-main, tapi waktunya belajar-belajar, waktunya doa-doa, waktunya ibadah-ibadah, ya. Jangan terlalu banyak main game. Jangan terlalu banyak main. Ya, ada waktunya main, ada waktunya bersekutu dengan Tuhan. Tapi perbanyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama, jangan kasih celah. Yang kedua, karam. Yang kedua, jangan kasih celah. Terus hati kita bagaimana? Jangan bagaimana? Dia lagi nggak konsen hari ini. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, Jangan keraskan hati kita. jangan keras ke hati kita. Ya, jangan keras ke hati kita kalau Roh Kudus bicara sama kita. Kalau Roh Kudus sudah ingatkan, ikutin apa yang Roh Kudus mau, ya. Yang ketiga, jangan Tidak memakai kekuatan kita sendiri. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, Jangan jadi pemberontak. jangan jadi pemberontak. Siapa mau dipimpin sama Roh Kudus? Ayo, nggak mau masuk dalam perangkap si iblis. Coba, siapa? Ya, oke. Bagaimana supaya kita hidup? Ya, ingat ya, Yesus tadi datang untuk memberikan hidup. Supaya kita tetap hidup, hidup yang berkelimpahan, artinya kita harus mau yang pertama,
Dipimpin Roh Kudus, Kak. Dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, membangun mesbah. Seperti apa kalau membangun mesbah atau saat teduh? Seperti apa? Ngapain kita kalau saat teduh? Berdoa. 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 Apalagi? Membaca Baca firman. Baca firman. Apalagi? Bermazmur atau memuji Tuhan. Ya, 3 itu harus dilakukan. Ya, sehingga hidup kita terjaga, tersadar, terpelihara. Ya, oke. Sampai di sini adik-adik paham nggak? Paham. Karya. Ya, kakak minta adik-adik di rumah diperhatikan ya, setiap hari Jumat itu bawa Alkitabnya. Ya, jangan lupa dengan catatannya. Nggak bengong. Ditulis. Bisa dibaca lagi, ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Paham Karya. Kita sudahi dulu. Iya, kakak mau tanya sama kalian. Tadi kan untuk kita hidup, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita bangun mesbah atau saat teduh seperti baca Alkitab. Nah, kakak mau tanya sama kalian. Bagaimana pembacaan Alkitab kalian? Atau sampai di mana kalian memahami dengan pembacaan Alkitab kalian? Coba. Siapa di sini masih bolong-bolong? Masih bolong-bolong baca Alkitabnya? Karan. Siapa lagi? Ada yang bolong-bolong? Olive. Mesak. Siapa lagi? Junior. Yang lain? Oh, Angel. Rafael. Wah, makin banyak aja ini. Reza? Yang lain bagaimana? Mikael? Mikael dibaca Alkitabnya? Mikael baca Alkitabnya berapa perikop? 1 pasal. 1 pasal apa 1 perikop? 1 pasal per hari. Oh, 1 pasal. Berarti ada kemajuan ya? 1 pasal itu sudah ada kemajuan ya? Oke. Kiel. Yes, Kiel. 10 pasal Kak. 10 pasal setiap hari atau bolong-bolong? Setiap hari Kak. Setiap hari. Puji Tuhan. Iya. Sudah sampai di mana? Pembacaan Alkitabnya, yes, Kiel? Iya Kak Ria, agak kedengaran tadi Kak Ria. Sudah sampai di mana pembacaan Alkitabnya? Baru di 2 Samuel Kak Ria. Berarti sudah sampai Wahyu ya? Belum Kak Ria, ada ngulang lagi Kak Ria. Dari Kejadian Kak Ria. Ngulang lagi? Oh, Belum ada Kak Ria, ngulang lagi Kak Ria. iya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, ya semangat ya Yeskil. Kalau bisa dilanjutin terus ya. Iya Kak Ria. Oke, Reza. Berapa pasal dan sudah sampai mana? Kadang-kadang biasanya 4, kadang-kadang 2. Iya, sudah sampai di mana? Bilangan 6. Bilangan 6. Oh, iya. Semangat ya Reza. Makasih Kak. Chelsea. Ya, Kak. Chelsea, berapa pasal? Sudah sampai di mana?
Tuh 2 sampai 5 pasal, Kak. 2 Samuel 5 pasal. Iya, semangat ya 2 Chelsea. sampai 5 pasal, Kak. Oh, 6 pasal. 2 sampai 5 pasal, Kak. Oh, 2 sampai 5 pasal. Iya, 2 sampai 5 pasal. Kakak pikir 2 Samuel. Iya. Sudah sampai di mana? Di 2 Petrus 3, Kak. Oh, 2 Petrus. Wah, udah mau selesai ya? Udah mau perjanjian, sudah mau akhir. Oke. Olive. Berapa pasal sudah sampai mana? 2 pasal udah sampai ke Yosua. Yosua. Iya. Mulai semangat lagi ya bacanya ya, Olive. Harus semangat Ya, ya. Karya. Jangan Iya, bolong-bolong lagi. Jangan bolong-bolong lagi. Mesak. Berapa pasal sampai di mana? 2 pasal juga, Kak. Sudah ke hakim-hakim. Udah hakim-hakim. Iya, harus tiap hari ya. Mesak setiap hari ya. Gitu ya, Kak. Iya kan. Iyanya nggak semangat. Rahel. Udah sampai di mana? Berapa pasal? Udah sampai Yehezkiel, Kak. Kadang 1, kadang 2. Iya. Setiap hari ya. Matthew. 5 pasal, Kak. Sudah sampai di Kejadian 31. Oh, Kejadian 31. Oh, kamu ngulang lagi ya? Udah selesai Wahyu ya? Sebelumnya. Iya, Karya. Siapa lagi nih? Rafael. Mana mau Kak? Pasar. Rafael. 5 pasal. Rafael berapa pasal? Sudah sampai di mana? Di Yesaya 5. Yesaya 5 sudah. Setiap hari ya. Rafael. Bolong-bolong Karya. Ya, harus semangat ya Rafael. Harus semangat ya Rafael. Iya Karya. Bagaimana dengan Angel? 1. Oh, jadi menurun ini. Tapi sudah di Mazmur 93. Mazmur 93? Iya, Mazmur 93. Iya, harus semangat ya. Rafael sama Angel. Iya Kak. Jangan bolong-bolong lagi. Ayo. Aurel. Kadang baca 3 pasal, kadang baca 4 pasal. Sampai di Sekarang udah sampai di Mazmur 50. Mazmur 50. Masih panjang ya, 100 lagi ya. 100 pasal. Iya. Sekarang siapa ini? Berkat. 2 sampai 4 pasal, Kak. Iya, sampai di Masih di Yesaya, Kak. Yesaya. Oke, Yesaya sampai 61. Oke, sekarang Junior. Junior 1 perikop. 2 perikop, Kak. 2 perikop. Berarti ada kemajuan. Sudah sampai di mana? Kisah para Rasul yang deklarasi 1 pasal. Dan deklarasi 1 pasal. Iya, semangat ya Junior. Iya, terima kasih Karya. Sekarang Damien. Nah, Damien nggak kakak panggil dari tadi ya. Damien. Mana ini teman-temannya Damien? Si Musa, Priscilla, Maleaki, Teresia. Kok nggak nampak?
Ada apa gerangan? Tidak ada yang Kemana mereka? kalau Priscilla ada lagi ke kota. Kalau Lagi Musa melihat Teresa kurang tahu. kurang tahu, nggak ada kabar ya. Soalnya kakak ini mereka juga nggak dibalas. Damien, kamu sudah sampai di mana? Pembaca Alkitabnya? Di Nahum. Nahum. Iya. 10 pasal, 11 pasal. 13 hari sehari. Berapa? 13. 13? Beneran itu kamu baca 13? hari ya. Luar biasa ya. Makanya cepat-cepat habis ya. Oke, Karang. Imamat 19. Oke, ya. Oke deh. Kakak percaya sama kalian ya. Kalian harus bersemangat lagi ya. Ya. Kalian pada saat waktu teduh bersama Tuhan juga bermazmur nggak? Berdoa nggak? Sama berdoanya nggak? Dan bermazmur nggak? Ayo. Dengan bermazmur juga? Dengan berdoa juga? Mana jawaban kalian? Nggak ada nih. Iya, Kak. Iya, kok nggak dijawab ini kakak tanya. Oke, ya, jangan lupa nanti di rumah, ayo, jangan lagi bolong-bolong ya. Ingat ya, kita dipimpin oleh Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Jangan mau bermalas-malas lagi. Oke, yuk kita mau deklarasi. Yuk taruh tangan kanan kalian di dada. Yuk, mari kita deklarasi. Yuk. 2, 3, iya. Riama anak panah yang tangguh, Riama anak panah yang berkarakter, Riama anak panah yang berkarunia, Riama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Iya. Yuk adik-adik kita sudahi. Ya, kakak minta jangan lupa deklarasi di rumah. Setiap hari, Mazmur 91, Mazmur 23, Mazmur 121. Ayat hafalan. Benar sudah hafal belum? Minggu depan kakak tes satu-satu orang untuk ayat hafalan. Ya, tidak pakai contekan. Itu semua sudah kakak kirim sama kalian. Ya, ada 5. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Terus apa lagi? Yesaya 43 ayat 4a, Yohanes 3 ayat 16, Amsal 4 ayat 23. Ya, pokoknya ada 5 ayat. Ya, minggu depan kakak tanya. Oke, adik-adik kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Ya, lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk kakak. Ya, oke, mari kita tutup ibadah kita semua dalam sikap berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat waktu ini di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa Roh Kudus memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan kami selaku orang percaya. Ketika kami mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami secara pribadi. Sejak saat itu Roh Kudus berdiam di dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan kami menjadi anak-anak Allah. Engkau juga yang menginsafkan kami akan dosa. Engkau juga yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Engkau juga yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami tahu bahwa iblis tidak suka ketika kami sungguh-sungguh di dalam Kristus. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kami, untuk menarik kami sejauh mungkin dari Tuhan. Kami tidak mau masuk dalam perangkap iblis. Untuk itu kami tidak mau atau tidak memberi celah kepada si iblis. Kami juga tidak mau mengeraskan hati kami. Kami juga tidak mau memakai kekuatan kami sendiri. Dan kami juga tidak mau jadi anak pemberontak. Roh Kudus tolong kami, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami kuat
di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan sampai pada akhirnya. Materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Biarlah kami semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah lebat ke arah Kristus. Kami mau menghasilkan buah-buah yang matang, buah-buah yang manis, buah-buah yang sehat, yang di dalamnya Kristus dipermuliakan. Berkati setiap adik-adik kami yang hadir malam hari ini melalui ibadah Jum. Engkau memberkati, mengurapi mereka satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi kehidupan adik-adik kami, baik yang hadir maupun yang tidak hadir malam hari ini. Hamba tidak tahu bagaimana keberadaan adik-adik kami yang tidak hadir pada saat ini, tapi kami percaya tangan Tuhan sanggup menjamah, sanggup melawat mereka satu persatu. Kami berdoa atas seluruh adik-adik GAP, generasi anak panah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat ini mengalir, memenuhi kehidupan mereka. Mereka yang sedang masuk masa liburan panjang, Engkau juga sertai, Kau urapi, Kau jagai mereka. Biarlah mereka terus mau dipimpin oleh Roh Kudus dan terus membangun mesbah atau waktu teduh bersama Tuhan melalui pembaca Alkitab, melalui doa dan juga mazmur yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Urapi setiap adik-adik kami ini Tuhan. Engkau jagai masuk dan keluarnya mereka. Kau lindungi mereka. Kau pelihara ke mereka. Biarlah mereka semakin bertumbuh ke arah Kristus. Sebentar kami akan meninggalkan Jum ini Bapa. Kami percaya Engkau ada atas kami. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, aminkan setiap kata kalimat yang kakak sampaikan di tengah-tengah kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah masuk dan keluarmu, diberkatilah masa depanmu. Adik-adik, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awannya permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan, amin. Iya. Adik-adik bersama. Ya, sebentar saja. Ya, Karan. Ya, kita foto bersama. Belum. Belum. Santai lah. Assalamualaikum ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Oke. Kasih karya. Kasih karya. Jadi semuanya. Dadah karya. Salam. Halo.